Indonesia. Ayo Indonesia. Ayo Indonesia. Ayo Indonesia. Ayo Indonesia. Ayo Indonesia. Dari tanah air tercinta, kami berdiri bersama. Arek Nusantara bersatu ngoyak mimpi Piala Dunia. Hari ini kita semakin dekat dengan 180 menit menuju Piala Dunia, yang mana memang tak pernah terbayangkan sebelumnya jika tim nasional kita bisa berada di momen seperti ini. Semoga Tuhan mengizinkan negara pencinta sepak bola ini lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya ya teman-teman. Untuk persiapan timnas Indonesia sendiri sudah dilakukan hari ini. Pada press conference-nya yang ditemani Jai Idzes hari ini, Patrick Kluivert mengatakan bahwa laga melawan Arab Saudi nanti ibarat partai final yang harus mereka menangkan. Patrick Kluivert juga mengaku sangat mewaspadai bola-bola set piece dari Arab Saudi, yang mana tentunya dirinya sudah punya solusi untuk hal-hal tersebut. Patrick Kluivert juga menambahkan bahwa saat ini mereka mewakili masyarakat Indonesia dan berusaha membuat negara bangga kepada mereka. Di sisi lain, Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes pada press conference tersebut juga turut menjawab isu chemistry para pemain Timnas Indonesia. Jai Idzes menegaskan bahwa saat ini semua pemain sudah saling mengenal dengan baik dan mereka semua sudah sangat siap memberikan segalanya untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan juga Irak. Ya, semoga Patrick Kluivert bisa menjawab segala keraguan dari beberapa fans Timnas Indonesia ya teman-teman. Hari ini alhamdulillah sebanyak 29 pemain Timnas Indonesia semuanya sudah berkumpul di Arab Saudi. Semua pemain Timnas Indonesia juga sudah melakukan latihan terakhir sebelum melawan Arab Saudi. Bahkan terlihat raut wajah para pemain begitu fokus menjalani latihan yang diterapkan oleh para staf pelatih karena waktu yang sudah sangat mepet, jadi Patrick Kluivert langsung fokus ke latihan teknis untuk memilih line up terbaiknya untuk melawan Arab Saudi nanti. Maka dari itu, mari kita intip sedikit bagaimana starting line up Indonesia untuk melawan Arab Saudi nanti, yang sempat terlihat saat sesi latihan terakhir hari ini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai, dan berikut adalah ulasannya. Pertama, Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia ini benar-benar sangat amat tidak difavoritkan teman-teman. Kemarin, Footy Ranking mengupdate persentase peluang masing-masing tim lolos Piala Dunia. Awalnya Indonesia memiliki persentase lolos hanya 7% saja. Tetapi sekarang justru turun ke angka 5% untuk peluang Indonesia lolos Piala Dunia. Bahkan beberapa media Eropa termasuk media Inggris yang bernama Sportsmall memprediksikan bahwa Indonesia akan kalah melawan Arab Saudi 2-1. Ya, walaupun saat ini Indonesia sangat amat tidak diunggulkan, akan tetapi ini adalah hal yang bagus, karena ini bukanlah sebuah tekanan melainkan sebuah motivasi bagi para pemain. Karena bisa dibayangkan jika Indonesia beneran bisa lolos Piala Dunia, itu akan jadi pembuktian paling berkelas dari timnas Indonesia. Maka dari itu, para pemain juga terlihat lebih fokus melakukan latihan sebelum melawan Arab Saudi nanti. Bahkan Joey Pelupessy mengatakan bahwa mereka harus lebih bisa mengontrol emosi di dua laga ronde 4 ini. Karena menurut Joey Pelupessy, sentuhan sekecil apapun bisa berakibat kartu kuning ataupun kartu merah. Jadi semua pemain timnas Indonesia harus lebih tenang nantinya. Dan mari kita sama-sama intip potensial starting lineup Indonesia versus Arab Saudi. Penjaga gawang kembali akan dimainkan oleh Marten Paes. Walau baru saja pulih dari cedera, Marten Paes dipastikan siap bermain melawan Arab Saudi. Seperti yang kita tahu, histori Marten Paes saat melawan Saudi sangat baik sekali. Semoga nanti Marten Paes kembali menjadi tembok kokoh bagi timnas Indonesia ya teman-teman. Nah, yang menarik di sini adalah di sektor pertahanan yang sedang ramai jadi perdebatan oleh pundit tanah air dan para pundit Arab. Mengingat selama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia timnas Indonesia lebih sering memakai 3 back. Akan tetapi di FIFA Matchday kemarin, Patrick Kluivert mencoba formasi baru yaitu memakai 4 back. Jika Patrick Kluivert memakai 3 back, maka seharusnya akan diisi Jai Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Karena 3 back ini sudah memiliki chemistry yang sangat bagus. Di era Patrick Kluivert, 3 back ini juga digunakan saat menang clean sheet melawan China dan juga Bahrain di ronde 3 kemarin. Akan tetapi, saat FIFA Matchday kemarin, Patrick Kluivert memakai 4 back dan mengaku sudah menyukai formasi tersebut. Dan jika Patrick Kluivert memakai 4 back saat melawan Arab Saudi nanti, kemungkinan akan dimainkan oleh Jai Idzes, Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Dean James. Mari diskusi di bawah teman-teman. Menurut kalian lebih cocok main 3 back atau 4 back? Komen di bawah ya. Selanjutnya, di sektor gelandang, para pundit menilai akan dimainkan oleh Joey Pelupessy, Ricky Kambuaya, dan Calvin Verdonk.
Untuk Calvin Verdong sendiri bermain sebagai gelandang saat melawan Lebanon sangat bagus bersama Ricky Kambuaya. Karena Dean James yang sedang dalam performa yang impresif di klubnya, maka bek kiri sepertinya akan diisi oleh Dean James dan Verdong akan bermain sebagai gelandang. Dan untuk trio lini serang akan dimainkan oleh Ragnar Oratmangun di sayap kanan, Miliano Jonathan di sayap kiri, dan tentunya oleh Romeni sebagai ujung tombak. Dan begini formasi 4-3-3 yang banyak diprediksikan oleh media maupun pundit tanah air. Akan tetapi menurut para pengamat sepak bola Indonesia maupun Malaysia, menyarankan Patrick Kluivert tak perlu gegabah atau berambisi untuk menguasai penguasaan bola. Karena berkaca dari Australia dan juga Jepang saat mengalahkan Arab Saudi di Jeddah, semuanya mengandalkan serangan counter-attack. Bahkan 2 laga positif yang diraih timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang berakhir 1 kali imbang dan 1 kali menang. Saat itu Shin Tae-yong bahkan memasang 5 bek dan mengandalkan serangan balik. Dan itu terbukti efektif saat melawan Arab Saudi. Bahkan Australia dan Jepang juga tak unggul ball position akan tetapi bisa menang melawan Arab Saudi. Karena untuk saat ini permainan cantik dinilai tak begitu dianggap penting. Karena yang terpenting adalah meraih kemenangan bagaimanapun cara bermainnya. Terlepas dari itu semua, kita percayakan saja semuanya kepada Patrick Kluivert. Semoga para staf pelatih timnas Indonesia sudah menemukan gaya bermain yang cocok untuk mengalahkan Arab Saudi nanti. Feeling Mimin kayaknya Ricky Kambuaya bakal cetak gol nih kalau main melawan Saudi nanti. Kalau prediksi kalian siapa, tulis di bawah ya. Dari tanah air kami berseru untukmu pahlawan di lapangan hijau. Dengan semangat yang tak pernah padam, kau buktikan kita bisa melangkah maju. Setiap tetes keringat. Di sisi calon lawan timnas Indonesia yaitu Arab Saudi, terlihat juga sangat percaya diri untuk melawan timnas Indonesia. Walaupun saat di sesi latihan terlihat raut wajah beberapa pemain Arab Saudi terlihat cukup tegang. Mengingat menurut media ESPN, Arab Saudi juga mengalami tekanan yang besar dari publik sendiri. Arab Saudi mempunyai misi balas dendam melawan timnas Indonesia, serta mempertahankan misi lolos secara konsisten ke Piala Dunia. Menurut keterangan Bung Harpa di kanal YouTube-nya mengatakan bahwa antusiasme dari publik Arab Saudi tak begitu heboh. Bahkan beberapa orang di Arab Saudi tak tahu kalau timnas mereka akan bertanding. Karena di Arab Saudi semua orang lebih fanatik mendukung klub Liga Arab dibanding tim nasionalnya. Maka dari itu pemerintah Arab Saudi bahkan mengajak supporter klub Liga Arab untuk turut mendukung tim nasional mereka. Ya, ini menggambarkan bahwa dari pihak Arab Saudi juga mengalami tekanannya tersendiri. Untuk masalah teknis, ada 3 pemain Arab Saudi yang saat ini dinilai sangat berbahaya. Mereka adalah Firas Al-Buraikan, Saleh Al-Shehri, dan Abdullah Al-Hamdan. Terkhusus Abdullah Al-Hamdan, pemain ini sangat berbahaya saat mengeksekusi tendangan bebas. Beberapa kali dirinya mencetak gol indah dari tendangan bebas. Mengingat saat ini di pihak Arab Saudi, ada pelatih spesialis bola-bola mati yang sempat melatih Arsenal. Jadi semoga timnas Indonesia sebisa mungkin tak melakukan pelanggaran yang dekat kotak penalti. Jadi laga Indonesia versus Arab Saudi nanti akan berjalan sangat ketat. Mari kita doakan semoga timnas kita lolos Piala Dunia, teman-teman. Ya, itulah cerita tentang persiapan timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi nanti. Mari kita saling berdiskusi di bawah tentang persiapan maupun segala hal tentang timnas Indonesia. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.